Tapi sepertinya Ustaz Wahid belum siap. Untuk berikutnya mungkin saya mohon izin menyampaikan berkaitan dengan program dari kelas 9. Ya, saya mohon izin share screen berkaitan dengan gambaran sekilas seperti apa nanti program kelas 9 ini. Dan ini bukan sesuatu yang kaku, artinya harus begini, tidak. Monggo nanti kalau dari panjenengan semuanya, Bapak Ibu ada masukan, bisa disampaikan untuk kebaikan dari putra-putri kita bersama. Seperti itu. Saya persiapkan dulu, saya mohon izin untuk share screen. Ya, sampun saged dipersani nggih. Program sukses kelas 9 angkatan ke-7 SMPT Bina Insani Kediri tahun pelajaran 2020-2021. Ananda ini menyebut dirinya sebagai Sabta. Apa ya kemarin? Satuan Angkatan Penuh Talenta. Itu mereka menyebut diri mereka seperti itu. Kalau dalam bahasa Jawa Sansekerta, Sabta itu berarti 7 sesuai dengan nama angkatan mereka, angkatan ke-7. Dan untuk program sukses kelas 9 angkatan ke-7 ini, mungkin saya membuat kalimat yang mudah-mudahan menjadi gambaran spirit bagi kami semuanya dalam mendidik putra-putri kita, yaitu menjadi insan merdeka, berprestasi sesuai potensi dan berkepribadian Islami. Yang dikatakan insan merdeka di sini adalah Ananda sekarang sudah tidak lagi terbebani dengan ujian nasional atau UN, karena UN sudah tidak ada lagi. Tapi bukan berarti tidak ada yang harus disiapkan, tetap harus ada yang disiapkan. Kemudian merdeka belajar, apalagi ditambah dengan kondisi yang seperti ini, belajar jarak jauh seperti ini, Ananda sangat berkesempatan untuk bisa mempelajari apa yang menjadi minat mereka, menjadi hal yang menarik bagi mereka. Mereka bisa mengeksplor seluas mungkin dengan tidak hanya terbebani yang ada di sekolah. Artinya di sekolah itu sebenarnya hal yang minim, paling tidak harus mereka kuasai. Selebihnya pengembangan ada dalam diri putra-putri kita semuanya. Maka dari itu yang ketiga dituntut sebuah proses mandiri. Mereka sendiri yang mengatur, mereka sendiri yang menata. Kalaupun sekolah misalnya membuat jadwal jam 7 harus begini, jam 8 harus begini, itu hanya sekedar sebagai gambaran dalam rangka membantu saja. Kita sangat sadar bahwa kondisi putra-putri kita, kondisi panjenengan semuanya juga bermacam-macam, bervariasi. Maka di balik jadwal yang ada itu sebenarnya kita juga memberikan ruang fleksibilitas bagi Ananda untuk menyesuaikan belajar. Jadi misalnya pagi kok ternyata tidak bisa belajar, belajarnya bisa sore atau malam, sebenarnya bagi kami tidak masalah, asalkan itu tadi target-target, tugas-tugas yang seperti tadi disampaikan Ustaz Atikah itu benar-benar bisa terlengkapi dengan baik. Jadi artinya silahkan ditata asalkan target dari yang diberikan dari sekolah minimal itu bisa tercapai. Kemudian berpusat pada siswa dalam menentukan goal kelulusan, artinya Ananda sendiri yang nanti akan menentukan. Saya itu pengen begini, saya itu pengen mendapatkan nilai begini, saya pengen punya prestasi begini. Ini Ananda sendiri yang akan menentukan. Jadi sekolah hanya sebatas memfasilitasi, memberikan support, memberikan dukungan, doa bagi Ananda. Artinya ini sangat menuntut kesadaran dari Ananda. Mau apa dan bagaimana, termasuk ini nanti tercapai atau tidak, ya tergantung dari Ananda sendiri. Maka di sini saya menyebutnya insan merdeka. Kemudian berprestasi sesuai dengan potensi. Kita berharap dengan kondisi yang sekarang akan terfasilitasi dan termotivasi untuk mengembangkan diri dan meraih prestasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam diri Ananda akan tumbuh seperti ini. Jadi seperti tadi, kalau selama ini kan bayangan kami putra-putri kita, wah alam bisawab juga ini sekali lagi sudut pandang kami. Mungkin
panjenengan atau Ananda nanti bisa memberikan klarifikasi juga kritik saran berkaitan dengan KBM ini. Sebenarnya kalau kita pertimbangkan tugas juga yang diberikan sekolah itu sebenarnya tidak berat. Tapi kadang kita juga bertanya, ini kenapa kok masih banyak yang belum mengumpulkan tugas? Ada kendala apa? Nah, sebenarnya kita sudah mempertimbangkan bahwa waktu yang ada itu cukup bagi mereka untuk menyelesaikan tugas sekaligus bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Misalnya punya potensi olahraga, pagi mau ikut klub olahraga dulu dipersilahkan. Tapi sekali lagi target-target akademik dari sekolah itu bisa terpenuhi dengan baik. Itu yang menjadi catatan. Anak-anak kalau pagi mau belajar masak dulu, ya, yang putra mungkin mau belajar, misalnya suka hobi otomotif mau ke bengkel dulu, belajar di bengkel, dipersilahkan asalkan tugasnya, sekali lagi tugas itu bisa tercapai begitu. Nah, ini mungkin seperti tadi disampaikan, kami mau sangat mohon bantuan, mohon support dari panjenengan semua, khususnya selama pembelajaran jarak jauh seperti ini. Mungkin kami ketika Zoom, ya, ini sekali lagi mungkin juga menyampaikan konfirmasi, ketika Zoom, Ananda ini seringkalinya double gadget. Satu memandang laptop mengikuti Zoom, tapi di balik layarnya Zoom, tangan mereka juga aktif melakukan aktivitas lain. Ya, kalau aktivitasnya itu yang produktif, bagi kami sebenarnya tidak masalah. Artinya multi talent sambil misalnya menulis artikel atau apa, itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka mengikutinya sambil main game misalnya. Itu menjadi masalah bagi kami. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi, kalau itu mereka punya aktivitas yang bisa mengembangkan potensi, akan kita support. Salah satunya juga kita memfasilitasi yang tadi Al-Quran. Meskipun untuk saat ini kita masih bisa untuk boleh dikatakan lebih terdepan dibandingkan dengan sekolah lain berkaitan dengan hafalan Al-Quran ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah lain juga akan mengikuti jejak kita, karena memang jalur tahfidz ini sangat efektif, cepat gitu. Nah, maka ini juga harus kita tingkatkan. Kalau tadi Ustadz Idrus menyampaikan 3 atau 4 juz, kalau bisa 7, 8 itu akan lebih mantap, sehingga ketika proses persaingan akan lebih maksimal lagi. Di samping potensi prestasi yang lain, maka kalau mungkin ada event-event Ananda bisa mengikuti lomba, disilahkan. Apalagi kelas 9, biasanya prestasi yang digunakan itu adalah prestasi yang berada di jenjang SMP. Artinya kalau prestasi jenjang SD tidak bisa nanti digunakan untuk masuk ke SMA begitu. Jadi prestasi yang dimaksud adalah prestasi yang diraih ketika berada di jenjang SMP begitu. Maka ini sangat terbuka peluang ini, monggo dibantu, disupport Ananda juga untuk mengembangkan potensi hingga berprestasi yang akhirnya bisa mensupport untuk proses kelanjutan sekolah berikutnya. Kemudian berkepribadian Islami. Berkepribadian Islami di sini teroptimalnya pembentukan karakter sesuai dengan SKL-JSIT. Yang SKL-JSIT ada 7 hal ini. Yang ini makanya salah satunya kita juga membuat proses evaluasinya melalui rapot SKL yang kita sampaikan. Agar karena ini bagian yang kita jaminkan begitu oleh SIT, maka kita punya kewajiban untuk membuat evaluasi berkaitan dengan 7 kekhasan SKL SIT ini. Ya. Berikutnya ini lebih ke hal tataran teknis di kelas 9 putra-putri kita, program unggulannya. 1, pengawalan pembentukan karakter, 2, tes psikologi. Yang tes psikologi ini hubungannya adalah dengan penjurusan dan peta minat bakat. Salah satunya kalau masuk sekolah lanjutan lewat jalur khusus, biasanya ada proses pelampiran tes psikologi sekaligus ketika penjurusan nanti juga dibutuhkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengenalan standar baru kelulusan. Nah, ini
sebagai ganti dengan tidak adanya ujian nasional, maka kami ingin menggulirkan program untuk mengenalkan Ananda bagaimana mereka kenal dengan yang namanya AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal. Yang ini seperti tadi disampaikan Ustadz Idrus sangat berbeda, bukan lagi muatannya materi-materi pembelajaran, tetapi bagaimana proses literasi, proses penalaran itu muncul. Nah, tapi tetap diingat bahwa dalam proses kelulusan juga tetap ada sampai sekarang ada USP, ujian satuan pendidikan. Yang ini fokusnya ke materi pembelajaran. Ya. Jadi materi pembelajaran salah satu proses kelulusan nanti ada USP ini. Yang ini materi-materi pembelajaran ya mulai dari IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, PKN, PAI dan seterusnya semuanya. Begitu. Bahkan sampai bahasa Jawa. Maka kemarin saya mohon izin kepada Ustazah Atika, saya butuh waktu untuk melaksanakan program ini, itu ada waktu Zoom khusus, atau saya berharap sebenarnya mudah-mudahan ini kok sepertinya sudah mulai ada angin segar, mau dibuka sekolah tatap mukanya sudah boleh gitu. Ya alhamdulillah, kita berdoa saja mudah-mudahan benar-benar aman dan bisa, karena memang bagaimanapun pembelajaran jarak jauh punya plus minus ya. Nah, maka salah satunya di hari Sabtu kami berharap nanti bisa difasilitasi untuk mengadakan seperti pelatihan kecil-kecilan bagi anak-anak untuk pengenalan AKM, USP, PPDB, gaya belajar baru dan sebagainya ini. Kemudian yang keempat, penguatan literasi. Penguatan literasi ini mendukung di AKM tadi, karena sekali lagi memang kelemahan generasi zaman sekarang di literasi atau dalam hal membaca. Nah, maka ini nanti perlu kita kuatkan lagi program literasinya. Kemudian penguatan numerasi, ya, jadi AKM ini ada literasi, numerasi, dan karakter. Itu muatan dari AKM yang ada di dalamnya. Nah, yang kebetulan sebenarnya beberapa ustadz-ustadzah kemarin sudah ikut simulasi AKM, dan yang terakhir mungkin saya berkesempatan untuk merasakan AKM full. AKM full ini ada 3 tempat sesi yang itu seperti ujian PNS mungkin modelnya. Jadi ujian tes psikologi seperti itu. Nah, ini harus kita kenalkan karena anak-anak mungkin belum terbiasa. Akan mulai kita kenalkan. Salah satunya dengan itu tadi pelatihan kecil-kecilan untuk anak-anak kita. Kemudian juga sekaligus pengenalan kebutuhan skill masa depan putra-putri kita era 4.0 dan 5.0 menuju 5.0. Target lulusan yang ingin kita capai, hasil AKM dan USP baik. Saya berikan tanda bintang di sini karena sampai sekarang kita mungkin sudah mengikuti simulasi AKM itu seperti apa. Tetapi kita belum tahu nanti AKM ini mau diapakan atau hasilnya dalam bentuk apa, itu belum tahu. Nah, maka dari itu ini kita belum berani atau belum bisa memberikan AKM ini nanti harus bagaimana. Maka yang mudah ya saya sebut hasil AKM dan USP baik begitu, minimal baik. Kemudian nomor 2, kemarin saya sudah konsultasi ke ini Waka Al-Qur'annya Ustadz Wahid. Ustadz berani enggak ini yang hafalannya lebih dari 3 juz berapa? Ya banyak, karena berarti kita mencoba memberikan target lulusan 60% lulusan hafal Al-Qur'an, minimal hafal 3 juz. Ya disampaikan siap. Nah, maka ini nanti akan kita tagih. Nanti Ustadz Wahid akan menyampaikan kok berani pasang 60% atau kok hanya 60%, itu dasarnya apa. Nah, beliau yang punya data. Dan kita pasang minimal 3 juz. Kenapa? 3 juz ini sebenarnya batasan minimal sampai saat ini PPDB mungkin untuk bisa masuk ke sana level aman bawah sekali itu 3 juz. Yang aman sebenarnya adalah 4 sampai 5 juz begitu. Kemudian
30% lulusan masuk ke sekolah lanjutan melalui jalur prestasi. Ya, ini yang kita harapkan. Kalau ini pemetaan kemarin beberapa putra-putri kita sudah punya prestasi, harapannya itu bisa dimaksimalkan. Termasuk yang tadi di tahfidz ini kalau ada potensi akan kita maksimalkan. Kemudian memiliki kemampuan literasi yang baik, berarti mampu memahami informasi, mampu menalar dan sebagainya. Kemudian memiliki kemampuan numerasi yang baik. Numerasi ini berarti dalam hal hitung-hitungan aplikatif. Kemudian yang keenam memiliki karakter yang baik, karakter yang seperti 7 SKL yang dimiliki oleh SIT tadi. Kemudian yang ketujuh menguasai teknologi penunjang belajar dengan baik. Harapannya salah satunya kita harapkan mereka menguasai teknologi itu secara bijak. Kalau memang fungsinya di awal diarahkan untuk menunjang atau mensupport pembelajaran, maka mereka bisa bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi itu untuk menunjang proses belajar dengan baik, sehingga tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang justru kontraproduktif berkaitan dengan proses belajar itu sendiri. Yang berikutnya ini, saya mohon izin Ustaz terus untuk anggarannya ini perlu disosialisasikan betul ini. Karena kalau bicara anggaran ini kadang saya deg-degan ini. Antara ya tega dan tidak tega. Tega itu ya bagaimana mungkin program kita bisa jalan kalau nggak ada anggarannya. Tetapi dengan kondisi seperti ini saya deg-degan juga. Nanti kalau terkaget-kaget bagaimana begitu. Ya, maka dari itu saya mohon izin dulu. Nah, saya stop share dulu. Mohon izin. Ini perlu disampaikan tentang anggarannya gitu. Terima kasih terus mangga. Maaf ini videonya off lagi. Jadi tanpa suara. Gambarnya malah kucing ya. Bentar. Baik, tadi Salah sampaikan ya beberapa hal berkaitan dengan program atau sukses kelas 9 nanti seperti apa, kemudian targetnya juga seperti apa. Nah, kaitannya dengan kegiatannya sendiri nanti kan juga perlu support untuk pendanaannya, sehingga kemarin kita sudah rembukan begitu ya, rembukan untuk program kegiatannya apa saja, dan nanti di situ akan muncul nilai-nilai nominalnya yang kemarin ya diutak-atik begitu ya. Kondisinya seperti ini, dan kemarin juga kita istilahnya apa ya? Kalau yang tahun kemarin kan pelepasannya, kegiatannya atau acaranya sangat sederhana. Karena ini juga kita belum tahu kondisi pandemi ini sampai kapan begitu, sehingga kemarin kita memprediksinya ya mungkin masih sederhana ya, sehingga paling tidak dikurangilah ya dari tahun kemarin begitu, diturunkan ya, karena kondisinya juga berbeda. Ya, mudah-mudahan nanti ya tidak sebesar yang kemarin ya, nanti bisa diturunkan, dan kemarin muncul kesepakatan yang sudah kita godok bersama begitu, dan nanti ya Ustaz Yudi akan menyampaikan begitu. Monggo Ustaz Yudi bisa langsung disampaikan saja. Baik, terima kasih Ustaz Idrus. Jadi sebelum saya menyampaikan ini, saya berada di pihak orang tua dulu. Saya mohon izin kepada Ustadz Idrus. Yang pertama adalah Ustadz Atikah tertawa saja. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya memang diminta untuk membuat anggaran, menyusun rencana anggaran untuk kelas 9. Saya sudah coba susun, besarannya berapa, sudah saya konsultasikan kepada Ustadz Idrus, kepada Ustadz Atikah,
kepada Ustadz Agung, ya, kepada Ustadz Wahid. Ini ya ketemunya nanti seperti yang saya munculkan. Tetapi ini sekali lagi saya mau izin kepada Ustadz Idrus ini. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan nanti kalau dari Bapak Ibu wali murid merasa ini kok kurang ya, ditambahi saja gitu, nah, boleh begitu. dan sebaliknya kalau dirasa oh ini kebanyakan, ini dihapus saja, ini diganti saja, ini diturunkan saja, insya Allah kami juga membuka ruang seperti itu. Kami mohon izin untuk bisa dibuka ruang untuk penyusunan bersama. Sekali lagi ini untuk sama-sama baiknya. Ya, tentunya putra-putri kita juga butuh pendanaan untuk agenda-agenda mereka, mensupport proses pembelajaran mereka. Tapi di satu sisi dengan kondisi yang seperti ini tentunya sangat perlu dipertimbangkan untuk memperhatikan kondisi dari orang tua wali murid juga. Maka nanti saya mohon izin untuk dibuka ruang negosiasi lah istilahnya. Sekaligus biasanya proses pemenuhan dari anggaran ini diberikan rentang waktu sampai dengan proses kelulusan itu selesai. Artinya tidak harus sekaligus diselesaikan, tidak begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa diikuti bersama. Saya izin share screen lagi. Insya Allah file ini nanti akan saya sampaikan di grup kelas 9 setelah tentunya kita bahas dulu di sini. Ya. Nanti mungkin memberikan kesempatan juga bagi Bapak Ibu wali murid lain yang belum bisa bergabung di pertemuan ini. Dengan sekali lagi mohon izin, yang berhak untuk memberikan respon adalah yang hadir ini ya. Bagi yang belum hadir mohon izin ya, kalau mau usul menambah atau khusus menambahi sendiri boleh. Tetapi kalau untuk izin usul yang bagaimana itu kami berikan kesempatan dulu yang hadir di forum ini. Saya mohon izin, saya share dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti ini, gak kelihatan. Insya Allah bisa. Sebentar, saya zoom-nya dulu. Zoom. Sudah cukup bisa dibaca Bapak Ibu? Belum, terlalu kecil. Oke, tak besarkan. Oh, cukup insya Allah ya, bisa dibaca. Jadi di sini ini program-programnya berkaitan dengan agenda-agenda putra-putri kita semuanya. Ada program yang memang membutuhkan anggaran, ada yang tidak ada anggarannya. Yang pertama kita bagi menjadi 4 sub, program infak harian, program amal yaumiyah, program puasa Senin Kamis, program one day one juice, program amal unggulan, program mabit, program halaqah pekanan atau BPI pekanan, program inspirasi Al-Quran, program pekan tahfidz Quran, Jumat Berkah, dan Munakosa Al-Quran. Untuk program-program itu sendiri, di sini sudah ada peruntukannya atau tujuannya. Nah, saya kecilkan lagi.
Jadi program infak harian itu adalah penggalangan dana dari Ananda untuk kegiatan sosial. Jadi biasanya kita punya program yang namanya Service Day. Untuk Service Day ini di dalam kegiatannya salah satunya include ada program bakti sosial. Walaupun ini tidak hanya dari sini saja, tetapi nanti ada program Jumat Berkah yang sekaligus pelibatan dari paguyuban juga. Jadi penggalangan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial, kemudian evaluasi amal yaumiyah itu untuk pengontrolan aktivitas yaumiyah Ananda. Kemudian kita memprogramkan puasa sunnah, harapannya bisa penuh Senin Kamis. Kemudian program tilawah Dewan Juz, program amal unggulan. Ini amal unggulan itu amal istimewa yang bisa dilakukan oleh Ananda yang tidak dilakukan oleh orang lain. Yang namanya istimewa berarti sekali lagi khusus yang mereka sendiri yang melakukan dan bukan sesuatu yang harus berat atau harus sulit, sesuatu yang sederhana. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, langsung menuju masjid, kemudian sholat duha, menata Al-Quran, menata mukena di masjid, setiap hari dilakukan, itu juga sudah termasuk amal unggulan. Ketika membuatkan teh atau kopi untuk orang tuanya, itu juga sudah amal unggulan setiap hari. Ya, syaratnya istiqomah setiap hari dan tidak dilakukan oleh yang lain. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini adalah di Mabit itu ada anggaran. Anggaran ini peruntukannya adalah untuk penyiapan sekiranya Ananda butuh konsumsi dan sebagainya. Ini untuk penyiapan konsumsi, operasional untuk Mabit. Kemudian untuk pekan tahfidz Quran juga sama, untuk penyiapan kebutuhan-kebutuhan selama pekan tahfidz. Dan khusus munaqashah Al-Quran, untuk munaqashah ini merupakan bagian yang wajib diikuti atau bagian salah satu syarat kelulusan. Jadi syarat kelulusan nanti di surat keputusan kita itu disebutkan bahwa syarat untuk lulus adalah memiliki sertifikat munaqashah Al-Quran. Maka dari itu di sini ada penganggarannya sehingga diharapkan ya tidak ada lagi tarikan ketika ada munaqashah dilaksanakan begitu. Kemudian yang berikutnya ada program penguatan karakter, ada forum kelas. Ini diagendakan biasanya 1 hari 1 pekan untuk Ananda menyampaikan masukan, menyampaikan unek-unek dan sebagainya. Kemudian ada motivasi sukses AKM. Ini pengenalan berkaitan dengan AKM yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Kemudian training ESQ. Ini penguatan sisi-sisi spiritual dan karakter yang tahun kemarin ya ini alhamdulillah Ustadz Hatta juga ada di sini. Beliau tahun ini bergabung sebagai wali murid juga dari Mas Faik. Ya. Untuk pembekalan bagi anak-anak agar emosi mereka menjadi stabil sehingga tidak terbebani dengan proses kelulusan seperti itu. Kemudian ada agenda Service Day. Untuk Service Day ini sendiri biasanya kita mengadakan agenda, kalau bahasa mahasiswa biasanya KKN, model KKN. KKN untuk anak-anak kita sebutnya Service Day. Menginap 3 hari 2 malam biasanya. Ya, karena mungkin kondisi ini nanti bisa disesuaikan model kegiatannya. Tujuannya adalah sebenarnya ketika kita menebar kebaikan, kita harapkan adalah doa dari orang-orang yang mendapatkan manfaat kebaikan dari kita, sehingga semakin banyak orang yang mendoakan anak-anak kita, sehingga mereka semuanya bisa lulus dengan baik dan barokah seperti itu. Kemudian sehari bersama yatim dan duafa, biasanya ini 1 paket dengan Service Day. Kemudian kontrak belajar, ini pembuatan kesepakatan-kesepakatan, termasuk mungkin di dalamnya rencana. Mereka mau kemana,
nilainya mau berapa. Kalau untuk mencapai itu apa yang akan merelakan. Nah, itu biasanya di sini. Kemudian untuk akademik, di akademik ini ada program pendampingan. Pendampingan ini diberikan kepada Ananda, biasanya satu guru mendampingi rata-rata 3 sampai 4 siswa satu guru. Ya. Tujuannya apa? Memberikan, mungkin kalau Ananda punya permasalahan, bisa memberikan solusi-solusi. Ya. Dalam segala hal, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, uang, ya, dana itu, ini tugasnya pendamping. Jadi Ustazah, saya nggak disangoni orang tua saya. Nah ini fungsinya pendampingan, disangoni nanti insya Allah. Itu contohnya saja. Jadi secara sederhana. Artinya kita berharap permasalahan yang dihadapi Ananda itu tidak ada, tidak atau mungkin tidak besar, sehingga mereka bisa fokus untuk melaksanakan segala tahapan proses penulisannya dengan maksimal. Kemudian program intensif siap AKM dan USP. Kalau tadi di awal pengenalannya ini sudah mulai pelatihan-latihannya atau tryout untuk AKM dan USP. Kemudian sosialisasi program tim sukses kelas 9 seperti ini. Sekaligus mungkin direncanakan adalah gabungan dari pertemuan wali murid secara rutin. Kita harapkan setiap bulan ada proses pertemuan wali murid yang itu pelaporan dari progres perkembangan dari anak-anak kita semuanya. Kemudian ada tes psikologi. Ya, tes psikologi ini untuk memberikan gambaran tentang potensi yang dimiliki anak kita, termasuk diagnosa, mungkin kalau ada kendala-kendala yang dihadapi anak-anak kita, sehingga bisa dicarikan solusi lebih dini dan lebih tepat lagi. Dan pelaksanaan AKM, ujian tulis USP, ujian praktek USP. Ya. Kemudian untuk administrasi dan kehumasan ada pengadaan buku jurnal siswa. Buku jurnal siswa itu yang kita harapkan isinya adalah berisi catatan kontrak belajar. Mereka itu mau apa saja di situ, target kelulusan, termasuk pelaporan amal yaumiyah, kemudian catatan tentang inspirasi Al-Quran. Jadi kita merencanakan di hari Jumat mereka membaca Al-Quran beserta artinya. Kemudian dari situ mereka menuliskan inspirasi apa yang didapatkan. Ya, sehingga mudah-mudahan dari situ bisa menjadi bagian untuk mensupport mereka mendapatkan inspirasi untuk kelulusan kesuksesan mereka. Kemudian juga di sini ada laporan bagaimana proses pendampingan, karena ini salah satunya evaluasinya ketika tidak ada proses pelaporannya, Ananda ini sering menggampangkan sehingga pendampingan tidak berjalan dengan maksimal. Seperti itu. Kemudian home visit ini kita rencanakan sebenarnya kalau program kita minimal 2 kali, ya, di semester 1 1 kali dan semester 2 1 kali. Tapi ini juga nanti kondisional. Kalau memang dibutuhkan lebih, ya bisa lebih. Kemudian yang lain ke bawah ini lebih kepada kebutuhan Ananda untuk proses-proses kelulusan. Ada foto siswa, operasional AKM USP untuk penyelenggaraannya, kemudian rapat koordinasi dengan dinas, administrasi kelulusan, ini penyiapan fotokopi, penyiapan ijazah dan sebagainya dan masuk di sini. Kemudian seragam dan perlengkapan pelepasan, kemudian ini isinya ya seragam, kemudian atribut-atribut yang dibutuhkan, kemudian proses pelepasannya sendiri dan dokumentasi pelepasan. Nah dari yang kita rencanakan, ya, yang tahun kemarin itu, saya sebutkan boleh nggak yang tahun kemarin? Yang tahun kemarin itu besarannya per siswa 2,5 juta. Nah setelah kita hitung kebutuhan kita adalah 95.640.000 ketika dibagi dengan 48 siswa, per siswa ketemunya 1.992.500 yang itu kita bulatkan di angka 2 juta.
Sehingga ketika ada pembulatan itu maka nanti akan ada selisih 360.000 sebagai dana cadangan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, gambaran berkaitan dengan penganggaran di kelas 9. Monggo jika ada masukan, ada usulan dan sebagainya bisa disampaikan. Mumpung Ustadz Idrus ada di sini, saya hanya membantu menyusunkan anggaran. Yang mengizinkan berapa itu Ustadz Idrus. Maka nanti negonya langsung ke Ustadz Idrus jika ada nego. Wallahualam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini saya jeda dulu ya sambil direnungkan dulu, memberikan kesempatan bagi ayah bunda untuk bernafas dulu. Ya, karena Ustadz Wahid sepertinya sudah siap menyampaikan dulu. Ini biar mengendap dulu, biar tenang dulu, deg-degannya biar reda dulu. Nanti setelah ini kita berikan kesempatan bagi panjenengan untuk menanggapi semua hal, mulai dari awal tadi sampai dengan akhir, termasuk anggaran dan sebagainya. Monggo. Baik, sebelum ke dialog diskusi, monggo dipersilakan Ustadz Wahid untuk bisa menyampaikan berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran. Ya, beliau ini waka Al-Quran, ya, waka Al-Quran. Ini ada hal baru lagi. Monggo Ustadz Wahid sudah langsung share screen. Monggo. Ya, sebentar ini masuk ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan menyampaikan beberapa evaluasi selama 2 pekan ya, mungkin 3 pekan yang kemarin ya, dan beberapa catatan untuk kelas 9. Yang pertama, secara umum pembelajaran Al-Quran berjalan, ya, namun ada beberapa anak yang belum optimal, ya, tidak setoran, baik ziyadah maupun murojaah. Ya. Kemudian yang kedua, agenda persiapan Al-Quran, ya, ba'da subuh yang kita dulu sampaikan, dan murojaah ba'da maghrib, ya, ini juga belum berjalan secara optimal dari hasil evaluasi selama 2 pekan yang kemarin, dan ini mohon sekali bisa disupport oleh Bapak Ibu ya yang berada di rumah untuk bisa mengawal 2 agenda penting ini. Kemudian dan yang ketiga, insya Allah akan ada laporan capaian pembelajaran Al-Quran setiap 2 pekan sekali, dan nanti insya Allah kita akan laporkan ya. Dan agenda penunjang ya kegiatan Al-Quran ya, insya Allah nanti kita akan agendakan ada pekan tahfidz Quran bulan Agustus akhir, kemudian ada pramunakosah 1 ya bulan Oktober insya Allah, pramunakosah kedua ya bulan November awal, dan yang terakhir adalah kegiatan munakosah di akhir bulan November. Nah, ini capaian sementara yang tadi Pak Yudi sudah menyampaikan ya terkait dengan target Ananda 60% hafal 3 juz. Ini capaiannya begini. Ya, 7 juz 1 siswa ya untuk sementara, 5 juz masih 5 siswa ya, 4 juz 1 siswa, 3 juz 8 siswa ya, 2 juz 7 siswa, dan 1 juz masih 3 siswa, dan masih ada 1 anak yang kurang dari 1 juz ya. Sebenarnya yang 2 juz ini ya sebenarnya sedang proses menuju 3 juz, dan ini total dari 26 siswa ya. Ini kalau kita presentasinya sekitar 57,6%.
Kemudian yang putri ya, ini yang 5 juz 1 siswa, 4 juz 4 siswa, 3 juz ada 6 siswa, 2 juz 7 siswa, dan 1 juz 4 siswa, total 22 siswa, dan capaian targetnya ini masih 50%. Jadi ini belum sampai 60% sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yudi, dan kami berharap, ya, sangat berharap 2 semester ya, semester ini dan semester berikutnya, ini anak-anak yang masih ya, ini yang 2 juz 7 siswa ini bisa segera tuntas 3 juz. Sehingga 60 ya, 60% minimal itu bisa tercapai. Dulu dia tanam apa di situ? Mangga bersama anak terus disuruh nebak. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Suci terkait dengan Al-Quran gambarannya. Ya. Jazakumullah, saya kembalikan kepada Ustadz Yudi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Wahid. Mungkin share screen-nya bisa di stop dulu ya, biar besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi penyampaian dari Al-Quran Ustadz Wahid berkaitan dengan pencapaian sekaligus prediksi target untuk hafalan Al-Quran, sehingga seperti yang tadi ditulis di awal 60% 3 juz minimal itu dasarnya dari mana, salah satunya yang disampaikan Ustadz Wahid tadi. Tadi ada salah satu wali murid japri saya, mohon izin PDF-nya di-share. Baik, PDF-nya saya share, siap-siap nggih, nanti di kelas 7 berkaitan dengan anggaran ya, grup di kelas 9 angkatan ke-7 saya share di sana. Saya mohon izin dulu buka WhatsApp web dulu karena filenya di laptop. Monggo, ini kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Ustadz Idrus untuk membuka forum diskusi berkaitan dengan segala hal di kelas 9 ini. Ya. Monggo Ustadz Idrus, dan saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, memberikan usulan dan sebagainya, disilakan. Monggo. Baik, kalau pada Ustadz Yudi, demikian tadi yang mudah sekalian sudah disampaikan berkaitan dengan program kegiatan sukses kelas 9 ya, dan juga informasi dari capaian hafalan Al-Quran sementara ini yang itu menjadi titik tolak nanti kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yudi, dan juga kita berharap capaian hafalannya nanti anak-anak bisa maksimal. Tadi yang putra 57%, Ustadz Wahid ya, yang putri 50%. Ya, jadi insya Allah untuk mencapai ke berapa? Ke 60% masih sedikit lagi begitu ya. Yang tadi khususnya yang diutamakan nanti yang 2-3 juz itu ya, nanti untuk bisa dimaksimalkan begitu ya. Cuman nanti yang jadi yang masih jadi PR adalah capaian hafalan yang sudah dicapai oleh Ananda ini masih belum dimunakosah begitu ya. Jadi harapannya nanti bulan November kita bisa munakosah ya, dan nanti harapannya bisa 2 kali munakosah ya. Di semester 1 nanti di bulan November, kemudian di semester 2 nanti mungkin di bulan Februari Maret Ustadz Wahid ya. Di awal-awal semester 2 lah nanti kita mudah-mudahan bisa kita laksanakan munakosah lagi begitu ya.
Harapannya hafalannya yang dicapai anak-anak benar-benar itu yang nanti yang dimunakosah begitu, sehingga ketika nanti melanjutkan di SMA jalur prestasi hafalan, kita juga semakin yakin begitu ya, dengan capaian anak-anak sekalian. Selanjutnya monggo ayah bunda sekalian, kita buka forum untuk diskusi, menyampaikan pendapatnya, dan juga mungkin hal-hal yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan. Nanti kita akan bisa jawab semampunya begitu ya. Dan juga mungkin nanti tentunya juga ada yang terpenting adalah masukan ya, dan saran dari ayah bunda sekalian untuk bisa kita tindak lanjuti begitu. Monggo dipersilahkan bisa raise hand atau buka langsung di unmute sendiri dari panjenengan semuanya. Monggo. Kita tunggu ini. Monggo Ibu, Bapak, boten sungkan-sungkan. Atau sudah enggak deg-degan lagi sehingga ya sudahlah gitu. Monggo. Monggo dipersilahkan. Kok anteng ayem kayak gitu. Ya, sepertinya sudah seperti yang diharapkan orang tua ini. Kalau sudah enggak ada ya kita cukupkan saja gitu kan. Oke. Oke, nih Bu Mada, monggo dipersilakan Bu Mada. Tadi saya kok dengar ada yang mau Nggih, monggo Bu Mada. Oh, saya duluan ya. Nggih, monggo. Mengawali Bu, biasanya memberikan motivasi bagi yang lain. Kalau panjenengan sudah berbicara, nanti yang lain akan berbicara. Monggo, Bu. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu juga ngeblank deh, maksudnya karena masa pandemi begini, jadi mau gimana lagi gitu loh. Mau kasarnya begini, mau pengen semangat supaya anak-anak itu hasilnya maksimal juga kok ini nganter nggih. Kalau masalah sukses program sukses, saya rasa memang masih mengekor untuk tahun kemarin nggih. Walaupun ada perubahan sedikit-sedikit. Mungkin dari situ kan kita bisa selama kita ada review untuk per bulannya, kita kan akan apakah itu nanti program ditambah atau dikurangi kan kita hanya bisa melihat waktu gitu lah. Yang sebenarnya yang ini agak keluar dari sini gitu loh. Kemarin tuh saya dapat berita bahwa Kediri punya akan adanya program tatap muka untuk siswa sekolah level SMA, ngoten nggih. Saya dengar sekitar tanggal 18 Agustus itu ada beberapa sekolah yang sudah melakukan tatap muka walaupun shift-shiftan katalah gitu ya. Ada pembagian jadwal begitu. Apakah untuk SMP baik itu negeri ataupun swasta, apakah ada agenda seperti itu? Itu yang pertama. Karena saya memang tidak mengikuti seperti apa kebijakan dari sekolah atau dari Dinas. Karena saya rasa juga kalau daring terus juga nggak maksimal gitu loh. Kalau mau tatap muka juga ya rada khawatir gitu nggih. Tapi juga kalau dicoba juga bisa, itu kan buat bahan pertimbangan juga gitu maksud saya. Itu mungkin yang informasi itu yang perlu saya dapatkan gitu loh. Apa sih agenda sekolah, program sekolah yang masih berupa agenda yang kira-kira untuk tanggapan tatap muka itu seperti apa? Ngoten dari saya.
Matur nuwun. Oke, matur nuwun Bu Mada. Ini saya mohon izin, Ustaz terus masih ngetik ini. Jadi mengetik pertanyaan panjenengan sambil menyiapkan jawaban. Jadi saya mohon izin untuk ya ini wes saya Ustaz Wahid, Ustaz Atika, Ustaz Aida bisa ngetik saja untuk memastikan forum kita bisa berjalan dengan baik. Ya bagaimana ini Ustaz terus yang bisa menjelaskan berkaitan dengan rencana yang SMA mulai tatap muka mulai tanggal 18 Agustus, apakah yang SMP juga ada atau bisa diwacanakan begitu? Karena dari terus juga tidak maksimal. Tapi kalau mau tatap muka ya gimana begitu? Enggak Ustaz terus. Iya, yeah. Jadi kemarin saya juga nggak tahu dengernya dari mana begitu ya. Informasinya tanggal 18 kok SMA ada yang sudah mulai masuk begitu. Ya. Memang itu ada istilahnya secara lesan begitu ya disampaikan, dan ini sifatnya juga belum resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi, karena SLTA kan sekarang yang nangani kan Dinas Pendidikan Provinsi begitu. Dan saya sendiri juga belum istilahnya belum sounding ya ke guru-guru yang ada di SMA, yang kebetulan juga tetangga rumah itu ada kepala SMA Taruna, ya, ini saya juga masih belum sempat ketemu beliau untuk bisa menanyakan, karena yang awal saya dengar itu justru yang SMA Taruna yang tanggal 18. Kalau yang SMA yang lainnya masih belum tahu begitu. Sehingga nanti mungkin saya juga rencana juga akan menanyakan ke beliau, ya mudah-mudahan bisa ketemu. Biasanya sholat jamaahnya bareng begitu di musola begitu. Memang secara resmi tertulisnya belum ada, tapi ada istilahnya selentingan seperti itu. Tapi kenyataan seperti apa saya juga belum mendapatkan kepastian begitu. Kemudian untuk yang SMP sendiri, ini pertemuan terakhir dengan Dinas Pendidikan di aula Dinas Pendidikan itu sudah istilahnya Pak Sis ya, itu sudah menyampaikan untuk SMP ataupun SD juga masih belum diperkenankan untuk tatap muka gitu. Yang jelas kita berani untuk mengadakan tatap muka setelah ada lampu hijau dari Dinas Pendidikan. Ya. Dan sampai sekarang status itu juga masih belum dicabut, dan ini juga otomatis di kita sendiri juga masih mengikuti apa yang kesepakatan kemarin disampaikan oleh Pak Sis ya di pertemuan dengan kepala sekolah SMP negeri maupun swasta begitu. Ini yang mungkin ya kita sih berharapnya juga bisa segera gitu. Cuman kan yang menjadi khawatiran adalah apalagi di Kota Kediri ini masih masih ada penambahan pasien COVID seperti itu, sehingga juga kita tidak atau belum berani untuk bisa memasukkan atau mengadakan tatap muka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini ya istilahnya masih mengacunya ke Dinas Pendidikan mengatakan. Ya. Sampun Pak Yuti. Ya, terima kasih Ustaz Idrus. Demikian Ayah Bunda sekalian, khususnya Bu Mada, penjelasan dari Ustaz Idrus. Jadi karena belum ada instruksi ya kita belum berani buka. Kita menunggu saja perkembangan yang ada. Insya Allah ketika sudah ada izin ya mungkin ya kita akan mencoba gitu. Tapi tentunya yang seperti disampaikan oleh Mas Menteri bahwa kunci utama yang terakhir adalah izin dari orang tua. Kalau orang tua nanti mengizinkan, ya berarti boleh begitu.
Meskipun dinas pendidikan menyampaikan sudah boleh, tapi kalau orang tua belum mengizinkan, ya berarti ya tidak ada paksaan untuk menghadirkan putra-putrinya ke sekolah seperti itu. Oke, monggo kesempatan berikutnya jika ada yang ingin menyampaikan bisa disampaikan. Ini ada yang lewat chat, ada yang lewat WhatsApp. Bisa nggak ya? Nyambung nggak ya? Enggak, oh enggak. Pak Kus, monggo Pak Kus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak ya? Dengar Pak ya? Nah, ini masukan aja barangkali untuk persiapan ke depan. Coba pakai kalau boleh sih pakai metode ini. Pembelajarannya pakai blended learning method. Metode campur kombinasi. Blended learning method. Oh, Jadi metode kombinasi. Jadi kombinasi 3 pembelajaran. Yang pertama itu namanya tatap muka. Ini enggak. Kalau tatap muka kan ruangnya tertentu, kemudian waktunya tertentu, ya sudah benar kita lakukan. Nah, karena kondisinya belum memungkinkan, ada yang namanya offline. Offline itu siswa sudah diberikan bahan materi yang disiapkan oleh sekolahan, itu bisa diberikan berupa flash disk atau CD. Itu ada materi belajar sehingga mereka bisa belajar sewaktu-waktu dan diulang-ulang, aman saja. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu yang hubungan dengan online internet seperti ini, akses web yang sudah siapkan oleh sekolah. Seperti itu. Mungkin itu perlu inovasi. Itu metode itu sudah dipakai di negara tetangga juga, ini sudah 4 tahun yang lalu, tapi formal seperti kampus-kampus. Nah, kami mengeterapkan seperti itu. Blended learning metode campuran kombinasi antara tatap, kemudian offline, dan satunya itu internet. Ini pengembangan dari tatap muka itu, Pak. Bisa dicari referensinya. Terima kasih, Pak. Biar lebih ada ngikutin eranya. Jadi kalau dulu kita udah ketahuan Januari Juni ini setahun tuh lancar. Nah, dengan adanya ini sekolah sudah menyiapkan konten materi ajarnya, entah itu berupa teks atau video apa, kemudian dikasihkan ke siswanya, dia belajar sendiri offline, kapan saja, di mana saja, terserah. Nah itu, ini ada ujiannya. Itu sudah kami terapkan di sekolah kita. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir tadi itu sistem online seperti hubungan dengan internet. Di Bapak sekolah punya web khusus sendiri, anak bisa mengakses. Didukung oleh orang tua. Ini masukan aja Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Masih. Atau kalau tatap muka sedikit-sedikit nih, seminggu sekali, 5 orang, pakai protokol 10. Yang penting sekali-sekali ketemu lah untuk merefresh peserta didiknya. Kalau boleh, kalau enggak ya jangan. Masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Kuswara atas sarannya, masukan. Mungkin nanti ini Ustaz Atikah ini yang bisa menindaklanjuti atau mengomentari. Monggo kalau jika dikomentari Ustaz Atikah. Terima kasih waktunya Pak. Saya suka sekali dengan yang terakhir tadi. Boleh masuk ke kelas. Wah ini sudah kami tunggu-tunggu ya Bapak ya. Jadi mungkin kalau orang tua mengizinkan Ananda, kita bisa seminggu sekali khusus kelas 9 ini ke sekolah. Kalau diizinkan orang tua, kami siap sekali insya Allah untuk memberikan materi-materi ke Ananda, mungkin secara motivasi atau pembelajaran kita beberapa jam aja di sekolah. Kalau orang tua menghendaki, monggo kita jadikan, kita siapkan waktunya, insya Allah siap. Mungkin yang lainnya orang tua, paling murid ada setuju apa mboten, monggo disepakati dulu nanti sampaikan kawan. Tapi insya Allah kami siap. Kemudian untuk yang tadi kayak
metode pembelajarannya. Insya Allah setiap kali kita itu Zoom ya Bapak Ibu, ketika Zoom itu sudah direkam di langsung live YouTube itu ada rekamannya. Jadi Ananda kalau mungkin ada yang belum berkesempatan mengikuti Zoom itu bisa mengakses channel YouTube kita. Insya Allah sudah ada. Kemudian itu di Zoom jadi kelihatan. Mungkin ada yang ingin mengulangi materinya lagi, monggo dipersilakan lihat YouTube-nya. Insya Allah itu. Dan di Google Classroom-nya pun insya Allah pembelajaran kami bukan nggak hanya tugas-tugas nggih, jadi ada materi, mungkin ada video atau materi yang berupa slide. Ananda bisa mengaksesnya mungkin bolak-balik, nggak sekali dua kali, mungkin bisa diulang-ulang sampai Ananda paham. Insya Allah itu dari saya. Mungkin Pak Yudi bisa menambahkan. Nggih, matur nuwun. Jadi kalau yang disampaikan Pak Kus tadi, kalau boleh saya mengatakan, sebenarnya dua metode offline online itu kita sudah lakukan. Kalau yang disimulasi offline-nya, saya anggap yang Google Classroom itu bagian offline. Cuman nggak tatap muka. Karena materi sudah ada di sana. Sudah kita masukkan ke dalam situ, anak pun mau mengakses bolak-balik, ada materi-materi, itu ada di Google Classroom. Sedangkan online-nya, kalau saya anggap online-nya adalah ketika Zoom seperti ini, jadi ada penjelasan, mungkin guru-guru kan mendapatkan giliran masing-masing, diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi-materi mana yang anak-anak belum paham, sekaligus mungkin bisa coret-coret di sana, yang butuh coret-coret ini Ustaz Atikah, sekaligus itu sudah direkam dan di-upload di channel YouTube Bina Insani. Nah, yang belum untuk saat ini dengan pasca pandemi yaitu tatap muka itu tadi. Nah, kalau memang nanti disepakati ada kalanya giliran masuk sepekan sekali untuk memastikan, ya boleh-boleh saja. Ya, kalau orang tua menginginkan, intinya di situ. Okay. Saya pikir seperti itu. Ya, monggo. Ada lagi yang lain, monggo. Atau saya mau izin untuk menanggapi yang di chat Zoom maupun di apa namanya di WhatsApp. Yang pertama mungkin dari Bu Eni Nusantari, orang tuanya Mas Rehan. Untuk anggaran, insya Allah sebagai wali murid ikut atau nuwun, alhamdulillah. Hanya mohon transparansinya. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk transparan. Salah satunya di PDF tadi sudah kita sampaikan hitungannya, terus besarannya untuk apanya itu sudah saya sampaikan di sana. Cuma mungkin nanti untuk pelaporan pelaksananya insya Allah akan kita sampaikan. Ya, kalaupun belum bisa secara berkala, biasanya di akhir tahun ajaran kita sampaikan anggaran yang masuk berapa, penggunaan untuk apa saja itu kita sampaikan. Sekaligus jika ada sisa akan kita sampaikan. Ya. Kalau ada sisa akan kita sampaikan. Kita kembalikan insya Allah seperti itu. Kemudian ini atau yang di sini dulu. Ini Ustadz Wahid ini gilirannya ini. Yang pertama Ustadz dari orang tuanya Mas Hilmi. Ustadz bagaimana untuk menambah hafalan anak-anak tidak harus dioyak-oyak dulu. Gimana nggih caranya agar mboten ngoyak-oyak. Yang berikutnya orang tuanya Mbak Yumna. Salah satu unggulan SMPIT yaitu hafalan dan penekanan karakter. Dengan kondisi ini merasa kurang puas. Mohon maaf jika masih kurang puas. Insya Allah menjadi masukan, menjadi saran, kritik saran bagi kami untuk memperbaikinya. Dari pembelajaran jarak jauh tidak maksimal, tidak semaksimal tatap muka. Terutama dua hal tadi. Satu, untuk hafalan harus ada target setiap siswa secara tertulis. Berarti di sini diusulkan target per siswa ditulis, Ustaz. Kemudian yang kedua, untuk penekanan karakter selalu dipantau dengan checklist yang terpenting harus dievaluasi. Ya.
Mungkin saya nanggapi dulu yang kedua ini berkaitan dengan karakter. Insya Allah karakter kita rencanakan memang akan kita pantau. Cuma kemarin salah satunya saya masih mencari sela waktu karena ini banyak sekali yang harus diisi oleh Ananda. Jadi list ada banyak hal yang harus diisi. Makanya saya sedang nego-nego ini kepada Ustadz Idrus, Ustadz Atika, Ustadz Wahid, Ustadz Agung. Bagaimana ya caranya agar kebutuhan-kebutuhan untuk pemantauan ini bisa dimaksimalkan, tetapi tidak banyak hal yang harus diisi, yang simpel saja, dan anak tidak bingung karena banyak hal yang harus diisi seperti itu. Insya Allah seperti itu. Baik, mungkin Ustadz untuk Al-Quran, Ustadz Wahid ini, monggo bisa disampaikan Ustadz. Mohon izin untuk share hasil evaluasi. Nggak masuk ya? Belum. Udah masuk belum? Sebentar. Sudah? Oke. Masuk screen-nya, oke. Nah, insya Allah laporan pembelajaran seperti ini selama memang kami dari pengampu Al-Quran ketika melaksanakan evaluasi pembelajaran jarak jauh tidak seoptimal ya, tidak seoptimal ketika tatap muka secara langsung. Kita juga apalagi yang di Al-Quran ya, sangat merasa kesusahan untuk terutama dalam hal tahsin ya. Tapi mungkin ini bisa disiasati dengan cara mengoptimalkan dua hal, yaitu pagi hari, waktu pagi untuk persiapan ziyadah ya. Ada ananda memang yang bisa jadi tidak setoran pada waktu yang sudah ditentukan ya, karena mungkin belum siap. Nah, untuk menyiapkan itu maka harus dioptimalkan dua waktu ini, yaitu waktu pagi bareng-bareng bisa paling nggak mengingatkan ananda untuk menyiapkan di waktu pagi, dan habis maghrib ya diingatkan ananda untuk murojaah. Kita sendiri juga memang sangat merasa tidak seoptimal ketika tatap muka langsung, terutama yang tahsin ya, karena huruf-hurufnya kadang tidak begitu terdengar jelas gitu. Nah, ini capaiannya selalu seperti ini. Sebenarnya untuk masing-masing anak sudah punya target, tapi targetnya masih target harian ya. Nah, ini nanti seperti ini ya, misalkan satu ya, Mas Zaki Aska Afiansah, Mas Fian, rekapnya dia sudah juz 28 Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 7. Ini capaian dari 27 Juli sampai tanggal 7 Agustus pekan ini. Target kumulatif karena sehari targetnya adalah 5 baris, target kumulatif ini 30 baris. 30 baris selama 2 pekan ini. Nah, capaian ananda itu nih, capaian Anda hanya mohon maafin ada suara ya. Nah, capaian ananda sementara hanya 18 baris, maka keterangannya dia tidak sesuai dengan target-target, tidak tercapai ya. Ini ada keterangannya juga dalam 6 kali pertemuan ya, ananda setoran 5 kali dan izin 1 kali. Insya Allah nanti seperti itu. Evaluasinya ya. Diperbesar. Sebentar. Oh iya, benar. 75 ya. 100. Oke. Sudah, mohon maaf ya. Saya ulangi ya. Jadi yang pertama ini contohnya di sini ada Mas Zaki Aska Afiansah ya. Capaian sekarang dari 27 Juli sampai 7 Agustus 2020. Ada gang masuk. Kapan hari saya kalau untuk itu ayat 1 sampai ayat 7. Target kumulatifnya karena kemarin dihitung ya hanya 6 kali tatap muka ya. Dia targetnya 30 baris, capaian siswa 18 baris ya. Maka tidak tercapai ya. Ini ada keterangannya juga. Dan nanti insya Allah setiap 2 pekan akan di-share seperti ini ya.
Jadi ayah bunda juga bisa memantau, para guru semuanya juga bisa terus evaluasi. Mungkin itu, jadi ketika ada anak yang tidak bisa setoran ketika siang, bisa jadi paginya tidak dioptimalkan untuk menyiapkan hafalan itu. Itu dari saya, Ustaz Yudi. Jazakumullahu khairan. Matur nuwun Ustaz Wahid atas penyampaiannya berkaitan dengan Al-Quran. Berarti mohon tadi untuk pencapaian itu bisa dilaporkan secara rutin Ustaz kepada orang tua. Ya, tadi Ustaz Wahid sudah menyampaikan 2 pekan sekali, insya Allah capaian-capaian Ananda itu akan disampaikan, sehingga mungkin orang tua juga bisa membantu mensupport, memotivasi Ananda agar bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Yang berikutnya ini saya mohon izin menyampaikan dulu ya. Apakah program SKAL di kelas 8 ditiadakan atau bagaimana? Kalau memang ditiadakan, anggarannya bisa dialihkan untuk sukses kelas 9. Ini Ustaz Agung wonten enggak ini? Tadi sempat bergabung Ustaz Agung, tapi ini enggak ada lagi. Jadi mohon izin menyampaikan ya, kalau untuk anggaran SKAL kita sampai saat ini masih belum membatalkan. Artinya SKAL untuk yang seharusnya kemarin kelas 8 masih diikhtiarkan untuk bisa terlaksana paling cepat nanti awal tahun 2021, itu paling cepat. Tapi tentunya sekali lagi melihat kondisi, kalau memang sudah memungkinkan. Dan jika memang tidak memungkinkan, ya seperti ini tadi disampaikan, dananya mungkin bolehlah kita alihkan untuk proses di anggaran sukses kelas 9 ini. Mungkin seperti itu. Begitu nggak Ustaz Idrus? Ustaz Idrus. Ya, Ustaz Idrus menyampaikan iya begitu. Insyaallah begitu. Monggo Bapak Ibu sekalian, yang lain kalau masih ada yang disampaikan. Monggo, ada lagi? Kalau memang kesulitan bisa lewat chat yang ada atau WA begitu. Monggo ayah bunda, mumpung ini ketemu, susah loh mengumpulkan seperti ini. Ini 28 ini sudah luar biasa yang bergabung nih. Insya Allah ini juga direkam, nanti di-upload juga di YouTube ini. Ini direkam. Jadi kalau di atas panjenengan lihat ada recording, ini direkam ya. Nanti ada dokumentasinya. Monggo, mungkin bundanya Mbak Mutiara, sepertinya kok ada yang ingin disampaikan ini. Monggo Bunda. Monggo yang lain, monggo. Bundanya Mas Ravindra, sepertinya mau di-unmute, monggo. Monggo. Oh, Ustaz Nur Karis, monggo. Sebentar, Ustaz. Oh, nggih. Apa ini tadi yang diikut lamaran? Ustaz Nur Karis, monggo. Suaranya. Saya. Oh, nggih. Saya Ustaz. Oh, Bu Rustiani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang terkait dengan tahfidz hafalan Quran tadi ya. Mungkin saya mengusulkan supaya lebih efektif kan kalau di rumah mungkin kurang efektif ya. Mungkin kalau diadakan pertemuan untuk berapa siswa datang ke sekolah untuk langsung setoran langsung atau menambah hafalan langsung satu hari
setiap 2 pekan sekali atau bergantian gitu ya, berapa orang gitu. Kan bisa kalau fokus itu kan bisa 1 halaman nambah 1 halaman atau 2 halaman Ustaz untuk anak-anak gitu. Tapi kalau di rumah itu paling nambahnya cuma 3-4 gitu udah. 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat ya maksimal itu. Tapi kalau bisa fokus kayak seperti dulu waktu diadakan kayak mabit tahfidz itu kan sehari bisa 1 sampai 2 halaman itu hafalannya itu. Mungkin itu Ustaz yang saya usulkan ya. Jadi nggak harus semua satu kelas bersamaan, mungkin berapa orang bergantian gitu Ustaz. Tapi dijadwalkan ketemu langsung dengan Ustaz atau Ustazahnya. Jadi bisa menambah hafalan lebih efektif. Untuk apa yang saya usulkan Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat atas masukannya berkaitan dengan tahfidz dan hafalan Quran ini diharapkan ada pertemuan setoran langsung ya bergantian ya diusahakan 2 pekan sekali atau bagaimana gitu. Mungkin Ustaz Wahid ada yang mau menambahkan Ustaz? Ya, jadi begini. Jadi begini, ini juga sekaligus menanggapi orang tuanya Mas Hilmi, Bu Ari Hilmi. Ditunggu laporan Al-Qur'annya dan classroomnya juga ditunggu, kersane mboten numpuk-numpuk. Nah, ini yang menjadi catatan saya, mboten numpuk-numpuk. Kemarin saya sempat diskusi dengan Ustadz Wahid, dengan Ustadz Idrus sekilas, ini non formal, dengan Ustadzah Atikah belum ini. Mungkin di sini saja Ustadzah Atikah mudah-mudahan juga bisa mendengar. Jadi saya kemarin berpikir, ini setelah 3 pekan berjalan ini, tren pengumpulan tugasnya ini menurun. Ya, artinya kan berarti ada proses penumpukan. Nah, proses penumpukan ini kemarin saya ada ide, ini sepertinya perlu ada proses normalisasi lagi. Artinya kita berikan ya space waktu, tugasnya nggak usah ditambah dulu, tetapi diberikan kesempatan untuk penuntasan tugas-tugas yang masih numpuk itu. Nah, kalau sudah numpuk ditambah tugas, ya tambah numpuk lagi. Nah, salah satunya alternatifnya adalah dengan pekan tahfidz itu. Jadi pekan tahfidz kita gulirkan dalam rangka, artinya KBM berarti untuk sementara kita ya pending dulu, kita gunakan untuk tahfidz sekaligus untuk normalisasi agar pembelajaran yang kemarin itu mungkin tugas-tugasnya terlewat bisa ada waktu untuk terselesaikan, sehingga nanti setelah normal semua tugas terpenuhi, nah kita lanjut lagi. Itu kemarin sempat idenya usulan begitu. Nah, untuk pekan tahfidz sendiri mungkin bisa di model seperti yang diusulkan Bu Rustiani tadi. Pekan tahfidznya giliran datang ke sekolah, di shift gitu, giliran datang ke sekolah untuk setoran langsung, sehingga ya selain tombol kangen, karena salah satunya juga kebarokahan ilmu kan kalau ketemu antara siswa dan murid begitu, sekaligus mengusir kejenuhan ya. Sepertinya di rumah pun juga jenuh begitu, orang tuanya juga jenuh gitu, lihat anaknya pegang HP, molet tok gitu. Nah, mungkin juga wes kono berangkat ya, itu tentunya sekali lagi atas izin dari orang tua juga. Kalau orang tua mengizinkan, mungkin bisa di model seperti itu. Ya, oh alam bisawab. Mungkin Ustadz Wahid atau Ustadzah Atikah ini yang mau menanggapi ini. Monggo. Nah, Ustadzah Atikah mau buka ini. Ya, monggo. Ustadz Wahid, monggo. Iya. Kalau saya sendiri secara pribadi sangat meningkatkan semangat mereka yang awal-awal itu rajin, pekan kedua sudah mulai telat mengumpulkan tugasnya. Mungkin bisa segera diagendakan Ustadz Wahid untuk tahfidznya, pekan tahfidznya. Jadi KBM 1 pekan kita off-kan khusus untuk menambah. Nah, ini Bu Atikah
Suaranya terputus tadi. Monggo Ustaz Wahid mungkin bisa ditambahkan Ustaz Wahid. Rencana pekan tahfidnya kapan ini? Sudah. Akhir Agustus. Jaringannya. Ustaz Wahid menjadwalkan akhir Agustus. Ya, kemarin kalau saya kelamaan enggak? Kalau saya kelamaan gitu. Karena normalisasinya ini perlu dilakukan kayaknya. Karena memang ada dari siswa itu hampir semuanya tidak mengumpulkan. Nah, insya Allah bagi ada yang kendala-kendala ini, sebenarnya saya pengennya program home visit itu bisa dilakukan. Kemarin saya sudah janjian salah satu wali murid pengen home visit untuk memastikan mungkin ini kendalanya apa. Ya. Kemudian di sini juga ada Ustazah Aida, monggo Ustazah Aida bisa menyampaikan mungkin. Karena Ustazah Aida ini untuk saat ini diamanahkan untuk mendampingi yang kelas 9 putri selama Ustazah Lutfi masih cuti. Nah, karena di putra maupun di putri ada yang tugasnya itu kosong, belum mengumpulkan. Nah, termasuk nanti mudah-mudahan ini yang ditunggu laporannya Al-Quran dan classroomnya kersane mboten numpuk-numpuk. Nah, ini mungkin nanti bisa kita kompilasi untuk kita laporkan ke wali murid ya, yang mana yang sudah, mana yang belum sehingga bisa segera dipenuhi, termasuk monggo nanti bagi yang kelas 9 putra khususnya yang berkenan untuk disilaturahimi di home visit, khususnya bagi yang ada kendala bisa japri ya untuk kapan kita bisa home visit begitu. Mungkin Ustazah Aida ini mau menyampaikan sesuatu sepertinya. Dari tadi sudah senyum-senyum pengen menyampaikan. Monggo Ustazah Aida. Ustazah Aida boten sampun. Iya. Monggo mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi. Tak nyampaikan Ustaz Wahid. Monggo. Ya, ini terkait dengan pertanyaan Umi Taki ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon solusi untuk tahfidz. Sempat saya simak hafalannya kok geradul banget ya, terutama untuk juz 2 sampai 4, juga tajwidnya matnya berantakan bagaimana? Jadi Bunda, ini juga kami rasakan ya di awal itu ketika mulai pembelajaran online ya, ada penurunan terutama di bacaan. Makanya dalam sepekan itu nanti kita agendakan ada khusus untuk tahsin ya, khusus untuk tahsin. Dan sebenarnya harapan kami tadi ketika bisa masuk insya Allah bisa lebih optimal ya, bisa lebih optimal. Untuk Mas Taki sendiri sebenarnya juz 2 sampai juz 4 ya, itu memang belum belum ditasmikkan hafalannya sehingga belum lancar ya, karena memang ketika hafalan itu belum ditasmikkan secara penuh ya, itu ada beberapa yang mesti belum lancar. Dia bisa lancar ketika dia sudah ditasmikkan ya. Tahapannya ketika dia sudah hafal ya, ditasmikkan ya, diperdengarkan. Nah, ini prosesnya bisa mencicil, tidak harus satu juz secara utuh ya. Tapi bertahap dari seperempat juz, kemudian seperempat juz berikutnya sampai nanti bisa tasmi ya. Kalau kemarin targetnya minimal bisa tasmi 1 juz itu 2 kali duduk, jadi setengah juz. Itu yang untuk Al-Qur'annya. Mungkin itu Ustaz Yudi. Saya kembalikan ke Ustaz Yudi. Nggih, matur nuwun. Sebelum saya berikan kesempatan lagi, karena kontrak saya ini harusnya habis. Kontrak saya jam 9, estimasi 2 jam, berarti kan jam 11. Tapi karena tadi mulainya jam 9.20, maka saya masih punya waktu 5 menit sebelum diakhiri. Saya mohon izin kepada ayah bunda yang ada di sini, baik yang videonya dibuka atau yang ditutup. Boleh lewat chat, boleh lewat emoticon, reaction, boleh lewat jempol. Mohon izin bagi orang tua yang mengizinkan putra-putrinya hadir ke sekolah untuk pekan tahfidz ataupun untuk ya privat tambahan pelajaran.
walaupun nanti tidak semuanya tentunya, intinya yang mengizinkan sesekali putra-putrinya ke sekolah untuk mengikuti tahfidz tadi atau tambahan pelajaran tatap muka, tolong diberikan komentarnya, nah di jempol atau di chat atau di fotonya, videonya, tolong di ini agar menjadi dasar bagi kami. Oh, intinya kan orang tua mengizinkan, artinya, tapi sekali lagi kami tidak memaksa ya, bagi yang mengizinkan saja. Monggo, 1, 2, 3. Saya screenshot ini, monggo. Oke. Maaf Ustaz, Oke. saya nggak bisa. Tapi saya mengizinkan insya Allah. Nggih. Artinya bagi yang tidak mengizinkan enggak masalah. Enggak masalah. Saya nggak bisa kasih jempol karena saya nggak bisa menggunakan HP. Oh, begitu nggih. Bu Rustiani mengizinkan. Nah, ini saya baca. Enggak apa-apa, asal tetap menjaga protokol Covid, Ustadz. Siap. Pas pekan tahfidz, siap. Monggo Ustadz, umumnya Mas Taki siap. Masya Allah, ini banyak yang mengizinkan. Gini Ustazah Atikah, ini nanti sekaligus Ustadz Wahid bisa memprogramkan. Terus monggo. Ustadz terus di setting chatnya bisa tersimpan mungkin Ustadz. Oke, baik. Yang lewat chat lanjut, monggo. Ini saya berikan kesempatan lagi pada panjenengan. Dua pertanyaan kalau masih ada. Kalau memang tidak ada, tidak perlu diada-adakan karena mengada-ada itu berdosa, menyusahkan orang lain itu berdosa. Kalau memang sudah tidak ada, nanti kita akhiri, kita cukupkan begitu. Monggo, jika masih ada yang mau disampaikan, monggo. Nggih, Bu Ristiani, monggo. Satu saja, insyaallah. Itu Ustaz, terkait dengan tugas-tugas Ananda. Mungkin dari para ustadz-ustadzahnya bisa memberitahukan ke orang tua ya, sudah mengumpulkan belum, karena anak-anak itu kadang kalau ditanya sudah gitu, jadi kita orang tua nggak tahu benar apa belum dia mengerjakan kan kalau ditanya sudah dikirim, sudah dikerjakan gitu, jadi nggak bisa langsung melihat sudah dikerjakan belum. Jadi mungkin bisa dibantu kami ya, terutama saya kan agak gaptek ya. Jadi nanti dikasih tahu langsung, oh ini sudah, ini yang belum misalnya, oh ini Mbak Aska belum mengerjakan yang ini Bu gitu, misalnya begitu Ustaz. Mohon maaf ini agak menyusahkan Ustaz. Nggih, matur nuwun. Itu adalah bagian haknya orang tua dan kewajiban kami para guru untuk memberikan laporan. Jadi ya berat atau tidak berat ya harus dilakukan begitu. Insya Allah kami berusaha untuk memberikan laporan. Meskipun nanti kalaupun belum komplit ya mau dimaklumi nggih, karena ini ustadz-ustadzah saja juga mungkin pusingnya luar biasa. Ini bagaimana caranya agar biar aktif, biar maksimal, harus buat ringkesan materi yang menyampaikan, intinya kita semuanya sudah berikhtiar begitu ya. Tapi insya Allah berkaitan laporan akan kita ikhtiarkan untuk dilaporkan. Begitu. Enggak lagi ada yang disampaikan? Kalau tidak, ini jam 11.17, 3 menit lagi. Kalau memang sudah tidak ada, mungkin saya cukupkan. Dan seperti tadi yang disampaikan juga terkait dengan anggaran dan sebagainya, kalau memang masih ada hal-hal yang dikritisi, monggo dipelajari dulu, nanti bisa disampaikan Japri ke saya, ke Ustadz Idrus langsung, ke Ustadzah Atikah, monggo. Gitu. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang mau menyampaikan? 5, 4, suaranya satu terus. Ada off. Orang tuanya Mbak Lintang ini tadi raise hand. Cuman di unmute kok enggak bisa. Monggo Bapak Ibu, sampun.
Ustazah Tika sudah ngode sampun. Baik. Sepertinya sampun. Nggih. Matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas masukannya, saran-sarannya. Sekali lagi kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila belum bisa melayani panjenengan dengan sebaik-baiknya. Tapi kami sudah berusaha berikhtiar untuk memberikan yang terbaik. Ya. Intinya mohon kerjasamanya sekaligus mohon doanya agar kondisi ini segera berlalu, karena bagaimanapun juga kami sangat merindukan ya putra-putri kita untuk bisa bertemu secara langsung, karena bagaimanapun lebih enak bertemu langsung, tidak salah paham begitu. Karena kalau lewat Google Classroom, lewat Zoom itu mungkin ada hal-hal kita sudah berusaha metenteng menjelaskan, ternyata masih sulit juga difahami begitu. Oke, insya Allah kita cukupkan. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya di forum ini. Mungkin sebelum saya akhiri, Ustaz Idris ada tambahan? Sedekah, diop. Cukup, Ustazah Atika ada tambahan? Ini Ustazah Aida mau menyapa dulu. Menyapa dulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu panjenengan semua nggih, walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Sedikit saja saya menyampaikan mohon dukungannya dan mohon kita sama-sama berpartisipasi lah untuk kemajuan Ananda. Mohon dukungannya juga. Mungkin bagaimana keadaan Anda di rumah kan kita di sini juga kurang memahami, jadi kita sama-sama mengkondisikan mereka. Monggo jika ada kesulitan atau ada apapun kendala Ananda bisa didiskusikan dengan kami yang ada di pihak sekolah, nggih. Terutama untuk menyelesaikan tugas-tugas Ananda. Misalkan hari ini Ananda sakit, atau hari ini Ananda kenapa terus tidak bisa menyelesaikan tugasnya, monggo menghubungi kami yang pihak sekolah. Dan mohon dukungannya juga nggih, mohon dukungannya juga untuk Ananda supaya kita semua ini bisa Ananda untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan saya juga berdoa semoga semuanya ini segera selesai, pandemi ini segera selesai. Jujur saya juga keuangan dengan anak-anak, kangen ngobrol dengan mereka, kangen cacat-cuat, pokoknya kangen interaksi dengan mereka semua. Rasanya sekolah sepi sekali nggih tanpa anak-anak. Terima kasih. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Ananda nanti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa membawa Ananda menjadi yang lebih baik lagi. Gitu saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk masalah tugas-tugas, insya Allah kami wali kelas terus guru-guru semua insya Allah nanti akan mendata dan akan mengirimkan ke panjenengan semua agar bisa kita evaluasi bersama-sama. Ngoten. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun sangat Ustazah Aida yang sudah bergabung dari awal tadi. Baik, Bapak sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi kami tunggu. Kalau ada kendala dan sebagainya bisa disampaikan. Bagi panjenengan yang berkenan putra putrinya dikunjungi di home visit, request home visit, monggo. Ustazah Aida di kelas 9 putri siap, saya di kelas 9 putra juga insya Allah siap. Dikonfirmasi saja, insya Allah kami akan berkunjung kalau memang ada kendala-kendala yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo yang